Sebenarnya aku nyesel banget udah kerja di Jepang. Karena dulu tuh aku kurang tahu tentang alur proses, terus program pemberangkatanku, terus aku kurang ngerti tentang detail gaji dan kontraknya. Jadi itu yang membuat aku menyesal sekali untuk bekerja ke Jepang sampai dengan saat ini. Yo, selamat datang lagi minasang, selamat datang lagi di channel YouTube Edi Penny. Jadi teman-teman mungkin tadi sudah nonton intro videoku dan disitu sedikit pesimis dan ngungkapin beberapa isi hatiku di waktu yang dulu. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang 3 poin yang akan aku jelaskan. Jadi teman-teman saksikan sampai selesai video ini. Nah, sebelum aku ngebahas tentang 3 poin yang akan aku sampaikan, aku akan ngebahas tentang channel YouTube ini dulu ya. Aku akan ngebahas tentang channel YouTube ini dulu, nge-breakdown. Jadi buat teman-teman yang baru menonton channel YouTube Edi Penny ini, aku akan ngebahas tentang sekilas sejarah tentang channel YouTube Edi Penny ini. Jadi teman-teman saksikan sampai selesai. Nah, channel YouTube Edi Penny ini aku buat di tahun sekitar 2017 ya, 2018 awal, 2017 akhir. Nah, di situ aku pas membuat channel YouTube ini, aku masih belum tahu tentang arah channel ini. Terus di situ aku isi vlog tentang bagaimana sih kehidupan peserta magang di Jepang. Terus aku isi tentang bagaimana sih cara untuk bekerja ke Jepang melalui program magang, terus banyak lagi vlog, terus berkelanjutan sampai di tahun 2019 aku pulang ke Indonesia. Nah, di situ aku isi tentang vlog beberapa usaha untuk TKI, terus beberapa vlog, dan akhirnya di tahun 2022 aku berangkat lagi ke Jepang melalui visa Toku Tekino atau visa keterampilan kerja khusus ya. Nah, di situ ya sedikit sejarah tentang channel Edi Penny ini yang aku buat di akhir tahun 2017 sampai dengan saat ini. Terus sampai dengan saat ini pun aku masih belum tahu arah kemana channel YouTube Edi Penny ini sampai saat ini. Dan aku sudah vakum ya sekitar 1 bulan lebih nggak upload video di YouTube, di TikTok, bahkan di Instagram juga. Jadi aku ucapin mohon maaf buat teman-teman yang sudah mengikuti YouTubeku, Instagramku, dan TikTokku yang subscriber lama tentunya. Maaf apabila sampai saat ini aku belum memenuhi ekspektasi kalian berupa tentang bagaimana sih pengalaman jadi TKI di Jepang ya. Nah, melanjut dari hal tersebut, jadi kedepannya di channel YouTube Edi Penny ini aku insya Allah akan merubah konten ini menjadi konten yang edukasi tentang bagaimana sih program kerja ke luar negeri. Jadi aku akan nggak spesifik tentang di Jepang. Jadi mungkin nanti apabila ada ya ide-ide tentang TKI di negara lain, silahkan berkomentar, nanti akan aku bantu untuk ngejelasin. Tapi di video kali ini aku akan ngefokuskan untuk edukasi seputaran program kerja ke Jepang. Nah, kita akan memasuki inti video kali ini. Nah, jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang 3 poin. Yang pertama adalah bagaimana kalian apabila ingin menjadi TKI harus banget mengetahui 3 poin ini. Yaitu yang pertama, mengetahui alur dan proses untuk bekerja ke negara penempatan. Kedua, mengetahui program pemberangkatan. Programnya yang diikutinya seperti apa dan proses pemberangkatannya seperti apa. Yang ketiga, mengetahui kontrak kerja dengan detail. Nah, jadi aku akan membahas tentang yang pertama, yaitu mengetahui alur dan proses. Nah, jadi sebelum aku ngebahas tentang itu, aku akan sedikit bercerita tentang pengalamanku dulu. Nah, jadi aku itu dulu itu ingin bekerja di Jepang itu
ya kurang tahu tentang alur dan proses. Jadi aku mulai yang pertama itu ikut pembelajaran bahasa Jepang itu non LPK, dan sampai akhirnya ikut ke LPK. Dan aku sudah ngebuang banyak waktu dan ngebanyak biaya juga. Jadi di video kali ini aku mau nge-share ke teman-teman bahwa sangat penting sekali kalian mengetahui alur dan proses untuk bekerja di luar negeri. Nah, pertama-tama apabila kalian ingin bekerja ke Jepang, kalian harus mengetahui alur dan prosesnya. Ya, dari mulai pertama kalian harus belajar bahasa Jepang, kalian harus mengetahui programnya yang kalian ikuti seperti apa dan memilihnya. Jadi kalian harus tahu dengan detail. Jangan sampai kalian hanya cuma ingin berangkat ke Jepang saja dan berpikir apabila kalian mengeluarkan uang kalian bisa berangkat. Apalagi kalian yang belum mempunyai biaya dan ingin bekerja ke Jepang atau ke luar negeri lainnya tanpa mengetahui alur dan prosesnya. Jadi sangat penting kalian catat, yaitu alur dan proses. Jadi sebelum kalian ingin bekerja ke luar negeri, kalian harus tahu alur dan prosesnya seperti apa. Nah, langsung kita masuk ke poin yang kedua, yaitu mengetahui program pemberangkatan. Ya, jadi apabila kalian ingin bekerja ke luar negeri, khususnya menjadi TKI, terutama ingin bekerja ke Jepang, kalian harus mengetahui program yang akan kalian ikuti untuk proses pemberangkatannya. Karena untuk bekerja di Jepang itu banyak sekali program yang bisa kalian ikuti. Seperti contoh program magang yang sudah dihapus katanya dan diperbarui. Pokoknya masih program magang intinya. Terus program Tokuteki no, keterampilan kerja kursus. Dan yang ketiga itu ada lagi visa engineering. Terus ada lagi visa apa ya? Ya mungkin itu aja ya, cuma 3 ya. 3 yang aku ketahui. Jadi kalian cari tahu alur programnya seperti apa dan kalian itu masuk di mana. Jadi jangan memaksakan apabila kalian memang hanya bisa ikut program magang, tapi kalian ikut ke program Tokuteki no dengan memaksakan. Jadi kalian bisa lama berangkat dan ngeluarin banyak biaya untuk pemberangkatannya. Nah, sangat penting untuk tahu program pemberangkatan. Ya, di sini aku akan ngasih contoh lagi seperti pengalamanku dulu, karena pas dulu aku ingin bekerja ke Jepang itu belum tahu yang namanya program magang. Jadi aku asal ingin ikut bekerja ke Jepang tanpa tahu programnya. Ternyata programnya itu program magang. Jadi program magang itu gajinya di bawah pekerja asli, terus dibatasi kontraknya 3 tahun, boleh diperpanjang 2 tahun. Terus untuk di situ kita di banyak sekali batasan-batasan seperti tidak bisa naik motor, naik mobil dan lain-lain. Jadi sebelum kalian ikut programnya, kalian harus tahu proses programnya dari awal sampai akhir. Jadi sangat penting ya di poin yang kedua ini. Nah, kita langsung lanjut ke konten. Jadi kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu mengetahui gaji dan kontrak kerja dengan detail. Ya. Kenapa itu sangat penting? Karena di situ juga menjadi penyesalanku dulu ya. Nah, dulu aku pas ikut program magang itu tidak tahu yang namanya kontrak kerja itu seperti apa secara perinciannya ya, seperti tempat tinggal, terus dari pajak, terus gaji bersih dan lain-lain itu kurang mengetahui. Karena dulu itu pas program magangku itu pas di tahun tersebut itu perihal gaji itu ada batasannya ya. Jadi minimal itu 90.000 yen dan ke atasnya itu terserah perusahaan penerima. Nah, di situ pas aku program magang itu aku sialnya menerima gaji yang di bawah standar, enggak di bawah standar sih, pokoknya di bawah batas standar, yaitu 90.000 yen. Nah, di
di 90.000 yen itu ternyata belum bersih. Aku kira pas dulu sebelum berangkat itu sudah bersih. Nah, ternyata di Jepang ini kita itu harus memenuhi yang namanya biaya hidup dan lain-lain, seperti utilitas, biaya makan dan lain-lain. Dan di situ aku cuma bisa nabung itu sekitar 60.000 yen. Nah, di 60.000 yen itu kalau dirupanya kan ya sekitar cuma 6 juta sampai 7 juta di kurs saat ini. Kalian bayangkan bekerja di Jepang yang notabene katanya gajinya gede, dan ternyata pas dulu aku cuma nerima segitu. Nah, jadi buat teman-teman yang sebelum kalian ingin berangkat ke Jepang atau ke negara lainnya, kalian harus mengetahui tentang kontrak dan gaji secara detail ya. Apabila kalian saat wawancara ataupun saat penandatangan kontrak, kalian harus mengetahui secara perinciannya, jadi kalian bisa tahu bagaimana untuk biaya-biayanya apabila kalian nanti bekerja di Jepang. Oke, itu aja mungkin yang ingin aku sampaikan di video kali ini, karena durasinya sudah lumayan lama. Nah, itu ya, jadi yang ingin aku sampaikan di video kali ini. Dan juga aku sampaikan seperti awal video tadi, bahwa kedepannya untuk channel EduPenny ini aku akan berfokuskan tentang edukasi seputaran TKI. Jadi apabila teman-teman yang berminat ingin bekerja ke luar negeri, entah mau ke Jepang, ke Korea, ke Taiwan, dan lain-lain, kalian bisa subscribe channel YouTube EduPenny ini, karena aku akan ngejelasin tentang bagaimana sih kehidupan TKI di luar negeri, bagaimana sih biaya hidupnya, bagaimana sih gajinya, bagaimana detail tentang kehidupan sehari-harinya akan aku jelaskan di video YouTube di channel EduPenny. Dan di situ juga aku akan ngejelasin berbagai macam tentang kendala TKI, terus prosesnya dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang memang berniat ingin bekerja di luar negeri, jangan ragu-ragu untuk subscribe channel EduPenny ini, dan jangan lupa untuk berkomentar apabila ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Oke, aku akhiri videonya. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai menit ini. Jangan lupa tentunya aku ingetin lagi, like, subscribe, dan komen. Oke, aku akhiri. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya.